Bab 2821, ya. Aku membuat pil pembersih dari buah malaikat. Ini bisa membersihkan tubuh seniman bela diri muda dan meningkatkan bakat mereka. Leon mengangguk. Bagus sekali. Leon, apa kau mau memberiku dan adikku 2 pil pembersih? Rene sangat gembira. Karena pil pembersih itu langka, baik dia maupun Hugo tidak berani bermimpi untuk mendapatkannya. Namun, Leon memutuskan untuk memberikan 2 kepada mereka secara gratis. Ini adalah sesuatu yang orang lain bahkan tidak dapat impikan dan Rene sangat gembira. Tentu saja, simpan 1 untuk dirimu sendiri dan berikan yang satunya kepada Tuan Morrison. Leon berkata sambil tersenyum dan menyerahkan 2 pil pembersih padanya. Terima kasih, Leon, kamu pria yang luar biasa. Aku bahkan tidak tahu bagaimana cara berterima kasih. Dengan gembira, Rene memeluk Leon erat-erat sambil tersenyum lebar. Meskipun Leon tidak menjual pil pelangi kepadanya, dia memberinya 2 pil pembersih secara gratis. Mengingat fungsi pil pembersih, pil itu akan memberikan keajaiban padanya. Kekecewaan yang dirasakannya karena tidak mendapatkan pil pelangi langsung tergantikan oleh kegembiraan. Leon membeku karena dia tidak menyangka Rene akan menerjangnya. Karena panik, dia buru-buru menariknya keluar dari pelukannya. Maaf, aku terlalu bersemangat. Rene tersipu ketika menyadari bahwa dia bersikap kasar. Dia menarik sehelai rambutnya ke belakang telinganya dan menenangkan diri. Rene, mutiara spiritual bisa membantu latihan para seniman bela diri. Kenapa kamu tidak minum pil pembersih sekarang dan mencoba berlatih? Mungkin kekuatanmu akan meningkat. Leon mengganti pokok bahasan. Dia berasumsi bahwa Rene terlalu bersemangat dan tidak terlalu memikirkan apa yang terjadi. Untuk menghasilkan pil pelangi, Leon sudah mengaktifkan mutiara spiritual. Tentu, aku juga berpikir begitu. Rene mengangguk. Saat berlatih, Leon meminum pil pelangi untuk mencoba efeknya. Bab 2822 begitu dia meminum pil pelangi, pil itu berubah menjadi aliran energi kuat yang mengalir melalui pembuluh darahnya. Semenjak ia mencapai tahap inti emas awal, kekuatannya meningkat mengikuti latihan yang ia jalani dan ia tak jauh lagi dari pencapaian tahap inti emas menengah. Pil pelangi dibuat dari buah pelangi dan ramuan kaisar, yang keduanya mengandung energi sejati dan spiritual yang sangat besar. Kedua jenis energi ini serupa. Begitu dia menyerap sebagian energi pil pelangi, kekuatannya dalam seni sage langsung mencapai puncak fase inti emas awal dan dia selangkah lagi dari terobosan. Memanfaatkan kesempatan ini, dia fokus dan mulai mencoba terobosan. Itu bukan tugas mudah dan dia gagal berkali-kali meski telah berusaha keras. Akan tetapi, dia tidak menyerah dan terus mencoba hingga melewati penghalang sebelum dia mulai menyerah. Beberapa waktu kemudian, kerja kerasnya membuahkan hasil dan ia mencapai fase inti emas menengah. Inti emas yang berkembang dalam tubuhnya menjadi lebih padat warnanya. Tahap inti emas menengah dalam seni sage setara dengan tahap semi mahakuasa dalam seni bela diri. Bersama dengan cermin penguasa, pil naga, dan peralatan lainnya, kekuatan keseluruhan Leon mencapai kondisi semi-sein. Akhirnya aku berhasil. Leon mendesah dan menunjukkan senyum gembira. Alih-alih berhenti, ia mulai berlatih bela diri dan terus menyerap sisa energi dari pil pelangi dengan harapan dapat meningkatkan keterampilan bela dirinya juga. Pada saat ini, tingkat kekuatannya dalam seni bela diri terlalu rendah dan ini adalah kesempatan langka, jadi dia perlu meningkatkan kekuatannya. Beberapa waktu kemudian, Leon menyerap semua energi yang tersisa dari pil pelangi hingga mencapai keadaan semi-kaisar. Leon terus berlatih untuk memperkuat prestasinya sebelum akhirnya berhenti. Yang dia simpan sebagai cadangan semuanya telah habis digunakan saat dia berada di wilayah selatan. Oleh karena itu, dia tidak mempunyai tambahan apapun untuk meningkatkan level kekuatannya dan hanya bisa berhenti sampai di sini. Bab 2823 Bas. Saat Leon menyelesaikan latihannya dan berdiri, Rene, yang berlatih di sampingnya, sedikit gemetar. Wajahnya yang halus perlahan memerah, jelas mencapai momen krusial dalam latihannya. Situasinya mencerminkan situasi Leon. Rene menyerap dan memurnikan energi pil pembersih di dalam tubuhnya. Kemudian, dibantu oleh energi sejati yang kuat yang terpancar dari mutiara spiritual di atas kepalanya,
ia berulang kali berusaha menembus hambatan seni bela dirinya saat ini. Akan tetapi, tidak seperti Ruth dan Roane, yang bakat bela dirinya luar biasa dan mengerikan, bakat Rene tidak sehebat itu. Pada akhirnya, dia tidak berhasil menembus hambatan seni bela dirinya saat ini seperti yang dilakukan Ruth dan Roane, dengan menggunakan pil pembersih. Setelah beberapa kali mencoba menerobos hambatan seni bela diri, dan tiap kali gagal, dia tidak dapat menahan rasa cemas, namun dia tidak berdaya. Rene, aku bantu kamu. Tenangkan pikiranmu, jangan terburu-buru. Melihat ketidaksabaran Rene, Leon mengulurkan beberapa jarinya dengan tegas. Kemudian, dengan kecepatan kilat, ia menggunakan metode kompresi keabadian, memasukkan jari satu persatu ke beberapa titik akupuntur di sekitar pusat energi Rene. Metode kompresi Eternity mempunyai efek melancarkan sirkulasi internal dan mengatur aura seseorang. Saat ia menerapkan teknik tersebut, Rene merasakan hembusan napas sejuk ke pusat energinya, langsung menenangkan suasana hatinya yang sebelumnya gelisah. Memanfaatkan kesempatan ini, dia mengedarkan energi sejatinya dan, dengan bantuan metode kompresi keabadian, terus berupaya menerobos hambatan seni bela dirinya. Ledakan. Dalam sekejap, tubuh Rene bergetar, dan dengan usaha yang gigih, dia akhirnya berhasil menembus penghalang tahap awal keadaan kaisar, maju dengan mulus dari tahap awal ke tahap tengah keadaan kaisar. Hebat, ini luar biasa. Latihanku akhirnya berhasil. Wajah Rene berseri-seri karena gembira, dan dia tidak dapat menahan napas lega. Kemudian, dia terus berkultivasi selama beberapa minggu, menstabilkan wilayah latihannya sebelum akhirnya menyelesaikan dan berdiri. Rene, selamat. Leon menarik jarinya dari tubuh Rene, tersenyum dan mengucapkan selamat padanya. Leon, terima kasih. Ini semua berkat bantuanmu tadi. Kalau tidak, akan sulit bagiku untuk mencapai terobosan ini. Rene tersenyum penuh syukur, mengucapkan terima kasih kepada Leon beberapa kali. Dalam tatapannya yang penuh apresiasi, terpancar secercah kekaguman dan kekaguman. Dalam dunia persilatan, kekuatan selalu diagungkan, dan individu yang kuat dikagumi. Saat itu, latihannya baru pada tahap akhir overload. Sekarang, Leon sekali lagi menggunakan pil pembersih untuk meningkatkan kemampuan bela dirinya, menaikkan latihannya ke tingkat kaisar menengah. Semua ini berkat Leon. Kontribusinya sungguh tak ternilai. Pada saat itu, rasa terima kasihnya kepada Leon tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Namun, itu belum semuanya. Bab 2824, Rene, ayo lanjutkan membuat pil alkimia. Leon mengganti topik. Dia selalu lambat dalam hal percintaan, jadi dia tidak menyadari kekaguman di mata Rene. Oh, tentu saja. Rene tersenyum dan fokus. Leon melangkah ke pot alkimia dan mulai memproduksi pil lagi dengan bantuan Rene. Kali ini, Leon membuat pil pemelihara roh. Berbeda dengan pil pemelihara energi yang mempercepat proses pertumbuhan bagi seniman bela diri, pil pemelihara roh mengisi kembali energi spiritual bagi mereka yang berlatih seni sage. Kembali di Springfield City, dia pernah membuat sekumpulan pil pemelihara semangat. Akan tetapi, stok tersebut hampir habis dalam beberapa bulan terakhir dan ia perlu memproduksi stok baru. Pada batch sebelumnya, ia menggunakan herba yang telah tumbuh selama 300 tahun sebagai bahan utama. Namun, ia berhasil mendapatkan 3 herba spiritual dari Buket Jackson. Mengambil ramuan spiritual yang digunakannya untuk mengobati Jackson, dia memiliki 2 ramuan spiritual tersisa dan dia bermaksud membuatnya menjadi pil pemelihara roh untuk digunakannya. Ramuan spiritual mempunyai efek yang sedikit lebih baik dibanding ramuan yang tumbuh selama 3 hingga 500 tahun, jadi pil pemelihara roh yang terbuat dari ramuan spiritual akan dianggap sebagai pil pemelihara roh yang premium. Ini akan bekerja lebih baik daripada yang dimilikinya sebelumnya dan memungkinkan dia untuk mengisi kembali energi spiritualnya lebih cepat dalam pertempuran dan mengatasi kerugian yang dialaminya akibat menggunakan Hurricane Break. Setelah membuat pil pemeliharaan roh tertinggi, ia memilih ramuan yang tumbuh selama 500 tahun dan mulai membuat beberapa batch pil energi murni tertinggi. Saat dia selesai, hari sudah sore. Karena hari sudah mulai malam dan mereka berdua kelelahan, Leon berhenti dan makan malam bersama Rene. Setelah itu,
Keduanya kembali ke tempat masing-masing untuk beristirahat. Pada akhirnya, dibutuhkan waktu total 5 hari untuk memproduksi semua pil alkimia tersebut. Keesokan paginya, di suite mewah di dalam hotel bintang 5. Tepat saat ia tertidur lelap, ketukan di pintu membangunkannya. Bab 2825, siapa? Rene. Leon menggosok matanya dan turun dari tempat tidur dengan jubah mandinya, sebelum menuju pintu. Sebelum dia mencapai kesepakatan dengan keluarga Morrison, Rene datang menemuinya setiap pagi dan dia mulai terbiasa. Karena itu, ia secara naluriah mengira Rene telah datang lagi. Tanpa banyak berpikir, ia membuka pintu. Yang mengejutkannya, ternyata bukan Rene, melainkan Jensen dan Candice. Tuan Douglas, Nona Douglas. Kalian berdua. Leon terkejut dan langsung sadar sepenuhnya. Dia memberi jalan dengan sopan agar keduanya dapat memasuki ruangan. Melihat keadaan Leon, Jensen menyadari bahwa mereka mungkin telah mengganggu tidur Leon dan tersenyum meminta maaf. Tuan Wolf, maaf mengganggu Anda. Bukan masalah besar. Tuan Douglas, kenapa kau di sini? Tanya Leon. Oh, ada sesuatu yang Candice butuh bantuanmu, kata Jensen. Pagi ini, Candice tiba-tiba mengatakan kepadanya bahwa ia perlu meminta bantuan Leon. Namun, ia hanya bertemu dengannya sekali, jadi ia meminta Jensen untuk menemaninya. Mengenai apa yang dibutuhkannya, Candice tidak memberikan banyak rincian dan Jensen tidak tahu apa-apa. Nona Douglas, ada yang butuh bantuan? Tanya Leon. Aku, Candice membuka bibirnya ragu-ragu, lalu melirik Jensen. Jensen menerima pesannya dan berkata, Tuan Wolf, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya pamit dulu. Silakan bicara dengan Candice berdua saja. Dia lalu meninggalkan ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Tak lama kemudian, Leon dan Candice ditinggalkan sendirian di kamar. Nona Douglas, ada apa? Tanya Leon lagi. Baiklah, Tuan Wolf, saya tahu Anda sangat ahli dalam pengobatan. Saya merasa kurang sehat beberapa tahun terakhir ini, jadi saya ingin Anda memeriksa saya, katanya ragu-ragu. Dengan keterampilannya, dia mungkin dapat mengetahui apa yang salah dengannya. Begitu, bisakah Anda menjelaskan gejala Anda lebih detail? Tanya Leon. Dia tersipu, tidak tahu bagaimana harus melanjutkan. Tak lama kemudian, dia menemukan sesuatu. Bab 2826, Nona Douglas, kalau tidak salah, Anda mungkin menderita dysmenorrhea dan menstruasi tidak teratur. Anda juga sering merasakan nyeri di perut bagian bawah, kan? Tanya Leon. Sederhananya, Candice menderita dysmenorrhea. Ketika Leon pertama kali mewarisi semua harta leluhurnya dan mulai bekerja untuk Iris, sahabat Iris juga menderita kondisi yang sama dan ia akhirnya menyembuhkannya. Kondisi Ariel disebabkan oleh dinginnya rahimnya dan karena ia dirawat tepat waktu, kondisinya tidak terlalu parah. Namun, kondisi Candice tampaknya disebabkan oleh dinginnya tubuh secara umum. Karena ia menunda pengobatannya, kondisinya jauh lebih buruk daripada Ariel. Ya, beberapa bulan terakhir ini, aku sering sakit parah dan anggota tubuhku kedinginan saat menstruasi, dan kondisinya terus memburuk. Candice tersipu dan tak berani menatap mata Leon. Meskipun saat itu ia berada di era baru, ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga terpandang dengan keyakinan yang lebih konservatif. Leon adalah seorang pria seusianya dan cukup memalukan untuk membicarakan masalah semacam ini dengannya. Oleh karena itu, dia ragu untuk memberitahu Leon tentang kondisinya lebih awal. Dia pergi ke rumah sakit beberapa kali dan tidak ada yang berhasil, atau dia tidak akan pernah menelan harga dirinya dan datang ke Leon untuk meminta pertolongan. Leon jauh lebih terampil daripada dokter biasa, dan ia berhasil melihat apa yang salah pada dirinya tanpa menggunakan peralatan apapun. Oleh karena itu, kepercayaannya kepada Leon semakin dalam. Rasa sakit dan dingin di anggota tubuhmu, iya. Kurasa itu disebabkan oleh energi gelap. Leon berkata sambil berpikir, meskipun dingin dalam tubuh dan dingin dalam rahim merupakan kondisi yang berbeda, ada banyak kesamaan gejalanya. Dalam keadaan normal, banyak dokter akan salah mendiagnosis dan mencampur-adukkan keduanya. Tuan Serigala, apa yang harus saya lakukan sekarang? Tanya Candice dengan cemas.
Untuk mencegah diagnosis yang salah, ia perlu melakukan tes yang lebih rinci untuk memastikannya. Bab 2827, baiklah. Candice merasa tenang dan duduk di sofa di bawah bimbingannya. Leon duduk di hadapannya dan meletakkan jarinya pada denyut nadinya untuk memulai diagnosis. Beberapa waktu kemudian, ekspresinya menjadi gelap dan Candice merasa gugup melihatnya. Tuan Wolf, ada apa? Tidak begitu baik. Anda terlalu lama menunda perawatan dan kondisi di sekitar tubuh Anda sudah memburuk. Jika situasinya semakin memburuk, Anda akan mengalami kerusakan permanen pada tubuh Anda, atau bahkan meninggal, kata Leon. Setelah diagnosis, ia dapat memastikan bahwa Candice memang menderita energi gelap dalam tubuhnya. Namun, dia menunda perawatan terlalu lama dan situasinya sedikit lebih rumit dari yang dibayangkannya. Seburuk itukah? Hati Candice mencelos tak berdaya. Tidak apa-apa, asal kami merawatmu sebelum keadaan memburuk, kau akan baik-baik saja. Leon tersenyum. Dengan keahliannya, ia bisa menyembuhkan siapa saja selama mereka masih bernapas, belum lagi jika itu hanya masalah ringan seperti yang dialami Candice. Tidak akan menjadi tantangan sama sekali baginya untuk menyembuhkannya. Bagus, Tuan Wolf, tolong obati saya. Candice menghela napas lega dan merasa senang karena ia datang ke hotel untuk meminta bantuan Leon. Kalau tidak, kondisinya pasti akan semakin memburuk dan akibatnya tak terbayangkan. Nona Douglas, silakan berbaring di tempat tidur. Saya akan memijat Anda terlebih dahulu untuk memperlancar peredaran darah, lalu menekan titik-titik tekanan Anda. Ini akan memastikan efek perawatannya, kata Leon. Oh, tentu saja, katanya, lalu berbaring di tempat tidur. Leon mendekat dan mengerahkan energi aslinya untuk mulai memijatnya. Dinginnya tubuh Candice disebabkan oleh terkumpulnya energi gelap dan sebagian besar terkumpul di badannya sehingga menyebabkan dysmenorrhea. Metode yang digunakan Leon untuk berlatih adalah cahaya sehingga energi sejatinya mengandung energi cahaya yang tinggi. Akan tetapi, kenyataan tidak seperti yang diantisipasinya. Bab 2828. Merasakan gerakannya, Candice tersipu. Dia tidak terlalu memikirkannya ketika Leon mengusulkan untuk memijatnya. Namun, begitu kulit mereka bersentuhan, dia menyadari bahwa itu adalah perawatan yang agak intim. Namun, Leon sudah memulai perawatan dan sudah terlambat baginya untuk berhenti. Oleh karena itu, dia hanya bisa menahan rasa malu dan menerima perawatan tersebut. Untungnya, Leon hanya fokus pada beberapa titik tekanan dan tidak memanfaatkannya, yang mana sedikit meredakan rasa malunya. Dengan itu, Leon fokus memijat Candice dengan energi aslinya, bergerak dari pergelangan kakinya ke kakinya dan menghindari perutnya. Dia lalu bergerak ke lengan dan bahunya, perlahan-lahan mengeluarkan energi dingin dalam dirinya. Enak sekali rasanya, Candice tak dapat menahan erangannya. Ia cukup gugup karena pijatannya terasa terlalu intim. Namun, saat energi sejati Leon mengalir ke tubuhnya, tangannya memancarkan kehangatan yang mengusir rasa dingin di dalam dirinya. Hal ini membuatnya merasa sangat nyaman dan tidak terlalu gugup hingga ia tidak bisa berhenti mengerang. Mendengar suaranya yang menggoda, Leon merasa terpukul. Candice sangat cantik dan bentuk tubuhnya yang indah sangat memikat. Leon hanya berhasil membuang pikiran-pikiran yang tidak perlu dengan kesendirian. Akan tetapi, erangannya terlalu menggoda dan hampir membuat Leon hancur. Untungnya pijatannya hampir berakhir sehingga dia menarik tangannya. Baiklah, Nona Douglas, tahap pertama perawatan sudah selesai. Saya akan terus merangsang titik-titik tekanan Anda dan kemudian meresepkan obat. Selama Anda minum obat sesuai jadwal, Anda akan baik-baik saja dalam waktu setengah bulan, desah Leon, sambil menenangkan diri. Candice tersenyum penuh terima kasih. Dengan itu, kepercayaannya pada keterampilan Leon semakin dalam. Bagus, ayo kita lanjutkan. Leon tersenyum. Bab 2829. Saat dia menjalankan metode kompresi keabadian, Candice tersentak dan wajahnya memerah. Karena perawatan Leon sebelumnya berhasil, kegugupan yang dirasakannya sedikit mereda. Namun, keadaannya berbeda karena Leon sekarang fokus pada tubuhnya, yang jauh lebih pribadi daripada bagian tubuh lainnya.
Meski Leon hanya menyalurkan energi aslinya melalui titik-titik tekanan dan hampir tidak menyentuhnya, dia masih lebih malu dan gugup dibandingkan sebelumnya. Sambil sedikit gemetar, dia menutup matanya dan tidak berani menatap Leon agar dia tidak merasa malu. Sebagai seorang dokter, Leon hanya fokus merawat pasiennya dan tidak terlalu memikirkan hal-hal lain. Berfokus pada perawatan, energi sejatinya mengalir melalui tubuh Candice dan menetralkan rasa dingin di dalam tubuhnya. Beberapa lama kemudian, rasa dingin itu perlahan hilang berkat usahanya dan segalanya tampak berjalan lancar kecuali satu hal. Oh, Candice mengerang lagi. Seperti sebelumnya, energi sejati Leon menghangatkannya dan dia merasa luar biasa. Meskipun dia tetap tenang dan gugup, dia tidak dapat menahan erangan. Nona Douglas, bisakah kau berhenti membuat suara seperti itu? Jantung Leon berdebar kencang dan ia hampir menghentikan perawatannya. Dia adalah pria normal dan suara merdunya sangat memikat. Dia tidak dapat menahannya dan akan benar-benar kehilangan ketenangannya jika dia tidak memiliki tekad yang kuat. Aku tidak bermaksud begitu, tapi aku Nol Ha Keong. Candice merasa sangat malu dan berharap dia bisa menyembunyikan dirinya. Dia tahu bahwa dia tidak boleh mengeluh karena akan mengganggu perawatannya, tetapi dia tidak dapat menahannya. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia tersentak dan mengerang lagi. Aku, Leon pasrah. Itu normal dan tidak banyak yang dapat dilakukannya. Oleh karena itu, Leon hanya bisa menahannya dan tetap tenang. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi pada saat berikutnya. Bang! Bang! Tepat pada saat itu, ketukan di pintu membuat Leon waspada. Leon, kamu di sini. Aku perlu bicara denganmu. Suara merdu Rene terdengar dari luar pintu. Aku di sini. Rene, tunggu sebentar. Aku akan membuka pintunya sekarang, jawab Leon. Dia kemudian mempercepat perawatan dan menghilangkan semua energi dingin dalam tubuh Candice. Setelah mengakhiri perawatan, dia menarik tangannya. Leon, kenapa lama sekali? Rene bingung karena Leon belum membuka pintu. Sebentar, Leon tidak terlalu memikirkannya dan buru-buru membuka pintu. Rene masuk ke kamar dan bingung melihat betapa memerahnya wajah Leon. Leon, apa yang kau lakukan? Kenapa lama sekali? Oh, aku sedang membantu Nona Douglas, kata Leon. Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Rene berbalik dan melihat Candice di belakangnya. Candice duduk di tempat tidur sementara Leon membuka pintu dan merapikan pakaiannya, bersiap untuk bangun dari tempat tidur. Nona Douglas, kenapa Anda ada di sini? Rene terkejut karena dia tidak mengerti mengapa Candice berakhir di tempat tidur di dalam kamar Leon. Candice tersipu saat dia berusaha pulih dari rasa malunya sebelumnya. Terkejut dengan pertanyaan Rene, dia membuka mulut tetapi tidak tahu bagaimana menjawabnya. Seketika, kesadaran muncul di benaknya dan ekspresinya menjadi gelap. Apa? Leon dan Candice sama-sama tercengang. Dia segera mengerti mengapa Rene merasa seperti itu.